Kemarin dalam persidangan hak angket itu diundang 5 menteri dan salah satunya adalah Bu Risma sebagai Mensos, ya. Bu Sri Mulyani juga Menteri Keuangan, Pak Erlangga Hartarto dan juga Pak Muhajir gitu. Gue susah nggak nyebut namanya. Yang bikin penasaran adalah siapa ujung tombaknya untuk mengalirkan bansos. Ya makanya ini yang mau gue bahas dan ini jurnal gue. Ya menarik banget gitu ya kemarin di pengadilan hak angket ini salah satunya yang menjadi sorotan adalah Menteri Sosial alias Bu Risma Maharani. Seakan-akan kalau gue lihat seperti yang kayaknya dia juga nggak tahu menahu masalah aliran bansos yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya kalau gue sih berpikirnya gini secara sederhana. Presiden nurunin Kepres. Kalau Presiden sudah nurunin Kepres, siapa yang mau bantah? Ya mau nggak mau tanda tangan. Jadi seakan-akan kalau gue lihat Mensos ini itu terpaksa untuk tanda tangan. Jadi ada intervensi di situ. Ya gila-gilaan. Sekarang setelah pemilu mana ada bansos cair lagi. Beras makin naik. Ya berarti apa? Bukan daya rakyat untuk rakyat. Daya rakyat untuk pemerintah. Jadi jangan terlena dengan yang namanya bansos. Bukannya nggak boleh kita terima. Tapi kita jangan terbuai. Apa maksud daripada bansos tersebut? Bantuan sosial ini tuh maksudnya apa sih gitu loh. Kalau kita terka, kalau kita telaah, kalau kita cerna, bansos itu adalah bantuan sosial. Apakah bantuan sosial itu hanya bagi-bagi beras dan sembako atau bagi-bagi duit? Sedangkan kalau kita cerna, kata-kata dari sosial adalah luas. Apa yang mengangkat sosial kita? Terus kalau misalnya kita dikasih bansos dan akhirnya harga beras dinaikin, berarti duit kita dibalikin. Yang salah satunya adalah Indonesia juga udah cetak duit udah terlalu banyak. Ini karena cetak duit, bukan karena inflasi apa segala macam. Nggak wajar. Makanya, apa yang dimaksud dengan bantuan sosial ini, dan sekarang terkesannya Presiden Jokowi sebelum pemilu jor-joran banget. Karena pemerintah kita nggak ngerti apa yang dimaksud dengan bantuan sosial. Karena banyak banget permasalahan sosial di negara kita. Jadi bukan hanya masalah kelaparan aja, tapi masalah terdidik dan tidak terdidik, masalah stunting, masalah bagaimana pemerataan kesenjangan ekonomi gitu kan. Jadi apa sih gitu? Gue tuh kadang-kadang sekarang gitu ya, makin sini tuh pemerintah itu makin kayak ini arahnya mau kemana gitu. Yang gue lihat itu ya arahnya cuma memperkuat oligarki aja. Gibran jadi wakil presiden, bentar lagi Kaisang jadi gubernur gitu. Ya bentar lagi lah kalau memang bener nyalonin gitu di Jakarta. Bentar lagi jadi gubernur. Siapa lagi gitu. Kalau bukan seorang kepala pemerintahan yang ingin memperkuat oligarki atau kekuasaannya. Terus the next step presiden selanjutnya Prabowo apakah akan melakukan hal yang sama? Ya tentu jelas. Ya udah dicontohin juga. Terus kalau Prabowo begitu, nanti apakah presiden selanjutnya akan melakukan? Ya tentu saja. Kalau tidak ada pembatasan. Makanya sebenarnya ketika ada persidangan hak angket, intinya tuh gua antara bukan seneng ya. Gua antara ya memang itu yang harus dilakukan, tapi gua ngerasa kok kayak percuma ya. Sampai presidennya aja nggak bisa diundang sama MK. Ya itulah, makanya gua udah sebenarnya hopeless banget kalau udah ngebahas masalah politik dan nggak ada pembahasan juga di politik. Intinya kita tinggal tunggu Prabowo dilantik, udah. Jadi nggak ada yang namanya pembatalan pemilu ulang, nggak ada. Gua nggak percaya juga. Tapi apakah ada orang yang mengusahakan itu? Ada, banyak. Jadi jangan sampai kita itu menjadi masyarakat terdikte oleh pemerintah kita sendiri. Tapi gua harap gitu ya, dengan kepemimpinan Pak Prabowo nanti kalau setelah dilantik, gua harap Indonesia jauh lebih baik lah. Dan gua juga berharap Pak Prabowo ini bisa memperkuat manajerialnya dan tidak arogansi gitu dan berbicara banyak di geopolitik gitu. Oke? Ya, klik like, komen dan subscribe channel ini. Semoga channel ini bermanfaat. Makasih banget yang udah nonton ya. Dan banyak yang mendukung gua juga. Makasih banget ya. Pokoknya gua akan semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Gua agak lemes karena ngebahas politik tuh lemes sebenarnya. Oke, see you next time.